mempercayai kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dikatakan, terus-menerus, akhirnya kamu percaya. Ya, benar. Di benar. Quran mana Ibrahim pernah ke Mekah? Kita pakai Quran Kodim masalahnya, Bang. Quran dari Kodim. Berbahaya. Ini apa hubungannya dengan Kodim? Kok lari ke Kodim? Coba isi dulu pikirannya. Kan saya masih lihat banyak kekosongan di sana. Saya masih lihat banyak kekosongan. Nah, Boleh sama saya, Bang. Oke, silakan. jadi kekosongan itu sudah saya isi ya. Kekosongan pikirannya yang tadi. Oke, Ya, bisa saya sudah tanggapi, Bang? Siapa penipunya? Pengikut. Duh, gimana ini sih? Coba Anda kan ini pikiran Anda yang kosong nih kalau begini caranya, Saudara. Masih kosong. Saya ulangin. Bentar Bang ya. Saya mulai mengisi kekosongan yang ada di pikiran Abang dulu. Buset ini. Ya. Ini kayaknya Illuminati nih orang ini. Masih kosong. Nampaknya Anda perlu belajar agama Islam Kosong. dulu dah. Gimana? Ya, diisi Anda dulu ini ya, Pak. alami Ya. kekosongan Diisi dulu. pikiran Anda kosong. Kosongkan Tatap mata pikiran saya. Anda, tatap mata saya. Tatap mata saya. Mana etikanya Tuhan yang bilang bahwasanya selain muslim itu seburu-burunya Kau makhluk? panjangkan lagi, aku nih mau turun, Cok. Marah dia. Nanti lah kan satu-satu lah. Silakan. Ini kan ku Silakan. jadikan PR. Nah, pertanyaan kau tadi akan ku jadikan PR. Oke, ayat 46 yang kau bilang tadi, oke? Sekarang gini, pesanku ya, kita saling menghargai lah, janganlah kalian saling ya. Kalau kau sudah sempurna kali, kalau kau memang malaikat entah apa, ya enggak masalah. Kita ini sesama manusia, Cok. Jadi-jadilah. Ngapain kau debat-debatkan agama? Belum tentu agama kita betul juga, belum tentu juga dia benar gitu. Justru kenapa Udahlah. saya berani membuka Nanti komal jangan- seperti ini? Karena saya sudah Tunggu mempelajari, dulu. bro. Silakan. Ilah. Iya, dah lah. Lah, bakalan pokoknya Sudah dijadikan putus asa? PR lah. Kau banyak kali debat. Putus asa ya? Bukan putus asa, Cok. Loh, terus udah bagaimana? Kan udah putus asa. Merasa terzolimi. Enggak putus asa. Kau aku lagi ngomong kok potong-potong. Silakan coba lah. Kau ngomong apa poinmu coba? Ya, intinya kita saling menghargai itu aja intinya. Jangan nggak usah kayak banyak debat-debat atau apa. Ya kalau kita sesama punya etika, kalau itu nggak betul udah singkirkan. Kalau itu betul ya kita jalankan. Jadi ngapain kita harus berdebat-debat? Kau hebat. Nggak ada gunanya, Cok. Kita Oke, nggak bakalan kekal di sini. Bisa saya tanggapi? Kau panjang lagi nanti nih. Lu masalahnya kau tuh nggak tahu begini, kau itu seperti orang yang melihat satu perkara, tiba-tiba kau ngomong nggak tahu apa duduk masalahnya. Masalahnya itu begini, bro. Umat Islam itu membahas-bahas agama kami, membahas-bahas Kristen. Nah, kami orang-orang Kristenin jawab. Dan selain menjawab, kami juga mengcounter balik. Tetapi apa yang kalian lakukan ketika kami menjawab Islam, lalu kalian bilang, mohon janganlah dibahas-bahas agama kami. Lu waktu kalian bahas agama kami bagaimana? Masa kami nggak boleh menanggapi gitu loh. Jadi jangan kau bilang jangan begini-begini. Faktornya Gini, dulu, Bang. penyebabnya dulu. Ini loh, nih saya kasih kamu contoh nih. Kamu kenal nggak ini siapa? Tahu ini siapa? Iya, tahu. Siapa namanya? Kan tahu-tahu padahal nggak tahu. Makanya kalian ini memang bohong setiap hari, saudara-saudara. Kan kau bisa memponis orang bohong. Ya udah, siapa namanya? Ustaz Jabar, tunggu ya. Aku lupa ingat aku namanya. Zakir turun. Zakir Naik. Zakir Naik. Ya kau bukan berarti kau bilang aku bohong-bohong, ada aja kau nih. Oke. Pertanyaannya begini sekarang. Apa yang dilakukan Zakir Naik di Indonesia? Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Dia bahasa Ya kan ada Inggris. terjemahannya. Gak ada. Iya kan, orang-orang yang datang juga orang-orang Indonesia, ada penerjemahnya.
Iya, lagi banyak juga Nah, Kristen. mau saya kasih tahu nggak? Mau saya kasih tahu nggak apa yang dilakukan? Nah, sekarang gini Bang. Nah, kau pura-pura nggak tahu kan? Bukan pura-pura nggak tahu, aku nggak ngerti Iya, ke dia. makanya saya beritahu, bro. Begini, Ustadz kalian Zakir Naik datang. Yang nyambut itu organisasi-organisasi Islam. Ya, bukan cuma satu orang Islam. Kalau satu orang Islam saya berani bilang itu oknum. Ini organisasi massa Islam. Ada MUI, ada Wapres. Wapres itu pada waktu itu bertindak sebagai kepala dewan masjid. Ini organisasi besar ini yang mengundang Zakir Naik. Nah, kalau Zakir Naik bahas agama Islam bagus. Kalau dia bahas agama Islam, yang dibahas agama Kristen, bro. Dia bilang bahwa Yesus itu adalah Islam. Yesus itu seorang Muslim. Ayo. Dia bilang bahwasanya Yesus itu tidak disalibkan. Dia bilang juga bahwasanya di dalam Injil Yohanes nubuatan tentang Muhammad. Nah, artinya dia membahas-bahas kitab suci orang. Nah, kami orang Kristen jawablah. Masa giliran jawab dipersekusi, laporkan penistaan agama, apa? Bentar. Jadi gini, kalau bagi kami, kalau di agama kami, apa yang sudah diperbuat pasti bakal ada pertanggungjawaban. Kalau di agama kami ya, kalau bagi kau itu salah, lebih bagus kau diam daripada kau komen ya. Soalnya di agama kami itu Kok suruh diam? Kalian berbicara iman kami, kok kami suruh diam? Gimana? Iya, kalau bagi kau salah, di akhir zaman nanti itu akan Bukan nggak ada perlu nunggu akhir pertanggungjawaban. zaman. Sekarang saya buktikan bahwa Ya itu kalau salah. kamu protes aja, pergi Nah, aja ini ke tempat dia. saya mendemonstrasikan keprotesan saya kepada kalian. Gitu loh. Enggak, kalau kau Contoh. memang nggak suka dengan kata-katanya, ya kau tinggal pergi aja ke tempat dia, kan udah. Dia di mana sekarang? kalau Dia di yang mana? Si Zakir Naik itu telah menelorkan orang-orang atau jelmaan-jelmaan Zakir Naik. Contohnya siapa? Nandar, si Juma. Itu kan jelmaannya Zakir Naik. Si Nandar tuh bilang, Yesus tidak disalib saya, Evangelis Yonatan dari Tanah Kuningan. Nah, kan gitu. Bro, kayak udah kelamaan aku masuk lab kau nih ya. Kayak Jadi gini, nanti oke, sesuatu sebelum kamu harus pergi, gua saya buat ya. kasih tahu begini, bro. Saya kasih tahu begini. Kan kamu percaya nggak bahwa Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Injil dan Taurat? Hah? Kamu percaya nggak bahwa Nabimu Muhammad dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan Injil? Nah, gua tuh maksudnya? Dinubuatkan. Ah, itu maksudnya? Diprofesikan, ada profetik, ada sebuah ramalan bahwa akan datang Nabi namanya Muhammad. Ya, Kamu percaya ya? percaya. Nah, masalahnya di Injil Taurat mana itu ada? Ya, aku nggak sampai ke situ, Cok. Makanya saya bilang, kamu mempercayai kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dikatakan, terus-menerus akhirnya kamu percaya. Sekarang gini, di Al-Quran tuh bro ya, itu diturunkan lewat Muhammad, oke? Percaya nggak kau? Nggak ada Al-Quran dikatakan diturunkan lewat Muhammad. Kalau ada dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, saya lompat dari Monas. Loh, tunjukin satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Kalau ada ayat bunyi begitu, saya terjun dari Monas. Ayo. Di Quran mana ada bunyinya kayak begitu? Anggap perkataanku tadi salah. Cuman dari aku mendalami agamaku sekarang nih, ya dari dulu sampai sekarang Al-Quran tuh nggak ada diubah-ubah, Cok. Nggak ada diubah-ubah, nekat saudara. Gimana kalau saya tunjukkan pengakuan seorang ustaz? Coba silakan kau bicara biar nggak saya terus yang ngomong. Silakan. Kau kena bom juga nanti sama. Silakan. Bikin anumu, apa poinmu? Siapa?
Jadi kalau agamaku tuh ya, setahu aku sekarang nih, yang aku dalami sekarang nih, agamaku nggak ada di setting-setting. Apa tuh Al-Quran aku nggak ada di setting-setting, nggak ada kayak direkayasa dulu atau dipikirkan dulu untuk kedepannya nanti gimana gitu. Ya Al-Quranku ya dari dulu ya gitu-gitu aja, nggak ada dirubah kayak beda. Maaf ya, aku yang minta maaf duluan. Aku bukan bedakan agamaku gak agamamu ya, cuman beda loh. Kayak Injil kan pasti ada di setting lagi untuk kedepannya. Maaf, aku udah minta maaf duluan, jangan protes ya. Jadi kalau kepercayaanku sekarang nih, Al-Quranku tuh ya Oke. dia dari dia lahir sampai dia kayak gimana ya, kayak Al-Quran tuh Muhammad tuh jejaknya tuh dari dia lahir sampai dia wafat sampai anak cucunya ada, Cok. Nah sekarang nih aku bukan beda lagi ya. Oke, sebelum kita kasih Agatha ngomong gini. Gini bro. Kalau ada pengakuan dari Ustadz sendiri yang ngomong bahwa Al-Quran tuh beda-beda gimana? Nah itu Dan kita setelah kasih dia ayatnya. kalau kepercayaan aku sekarang. Bukan terserah dia, langsung ditunjuk. Ini Quran versi Hafs, ini Quran versi Wares, ini Quran beda-beda itu bacaannya. Gimana? Ya aku nggak mendalami ke situ, Cok. Iya, kau tuh nggak tahu Aku lebih apa-apa. mendalami Silakanlah. Mungkin Agatha mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, aku jujur, aku lebih mendalami ke fikih, bukan mendalami ke kitab-kitab, Cok. Aku mendalami ke fikih. Pikir, Paham karena dong? kamu merasa Quranmu nggak lengkap, tidak menjelaskan agama Islam ya. Oh, belum. Aku tuh satu-satu, Cok. Lebih mendalami ke fikih dulu. Ntar kalau misalnya udah Di mana wawasan dalam lebih Al-Quran bagus. disuruh beriman kepada kitab fikih? Nggak gini. Pelajaran fikih kau nggak tahu nggak? Bukan beriman. Aku Iya, belajar. kalau kamu tanya saya, ilmu fikih itu adalah sebuah ilmu di mana mereka kurang puas dengan Al-Quran sehingga mereka membuat hukum-hukum baru karena tidak ditemukan hukumnya dalam Quran. Adalah Itu sebuah tadi keputusasaan orang bilang, Islam kita- karena mereka tidak menemukan jawabannya dalam Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh misalnya. Boleh nggak orang Islam itu misalnya bertato? Boleh nggak bertato? Nggak ada jawabannya dalam Quran. Makanya mereka bikin yang namanya ilmu fikih. Nah, sebuah daya upaya umat Islam karena mereka tidak puas dengan Al-Quran yang tidak memberikan jawaban umatnya. Suaramu Eko, coba diperbaiki dulu suaramu ya. Feedback ya. Udah bagus. Nah, coba sekarang ya. Kau kalau di PUBG ya, udah aku melotop kau, sumpah. Dosa-dosa lah aku. PUBG itu apa? Kalau di PUBG itu apa? Game. Oh, game. Aku bilangkan sama kau ya, sekali lagi, kalau aku ngomong, tolong kasih izin aku ngomong sampai selesai. Kau ngomong Coba sampai selesai, aku hargai, bro. Silakan. Apalagi nih, Kristen juga nih. 3 orang Kristen, jebak aku. Saya naikkan Muslim lagi nih. Hirin. Silakan. Nah, jadi gini, kalau di agamaku tuh, aku tuh lebih mendalami ke fikih sekarang. Fikih bukan berarti fikih itu ya pelajaran untuk dunia, paham? Bukan untuk ke akhirat. Untuk memperdalami fikih aku untuk menjalani untuk gimana duniaku hari-hari. Nah, sesudah Cara aku bera, cara cebok gitu ya. Bukannya itu juga dijelaskan dalam hadis. Cara kau download cebok. PUBG. Kau download PUBG. Kamu masalahnya nggak tahu cara cebok gimana, ceboknya pakai apa? Loh, Cebok dari kecil. berat Tahu, saudara, bro. dia tidak tahu. Saudara. Ya, distro Muslim bro. Distro. Ya, silakan. Dah. Oke. Iya, terus. Jadi jangan kayak seolah-olah kau bilang server kita tuh beda, Cok. Beda. Jadi Ini jangan ulang-ulang kayak lagi. Udah kau di bawah. Ini server beda kau ulang-ulang lagi. Iya, Denny Baslo. Muslim, Bang.
Denny? Ya, Ya. Muslim Bang. Ya, silakan Bang Denny, nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Mau diskusi dengan saya atau dengan Agatha? Silakan. Silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan? Ya, itu tulisan yang di was itu tertutup itu. Tulisan yang tadi, Yang mana? Yang mana? yang tadi yang tema pertama tadi. Apa tulisannya? Yang tema pertama tadi loh. Tema pertama tadi ini. Ini. Iya, iya, iya. Oh iya, silakan buktikan Allah bukan Tuhan yang dikarang-karang Muhammad. Silakan. Silakan. Ya memang Allah bukan karangan Muhammad memang. Oke, Apa yang kalau dibuktikan? kalau Allah bukan Tuhan karang-karangannya Muhammad, coba buktikan di mana para nabi-nabi terdahulu, ya kan, di dalam kitab-kitab terdahulu ada Allah yang diceritakan seperti Muhammad, nyuruh pergi ke Arab, mencium-cium batu ke Arab, ya kan, mutar-mutar batu, kemudian lempar-lempar batu. Coba di mana? Di kitab-kitab terdahulu itu ada di mana? Saya nggak pelajari Ada kitab yang agak pinteran gitu bang itu. kok. Iya susah, makanya sulit nyari musik. Coba gimana kalian itu coba undang Zuma dulu coba kemari gitu biar diskusi. Zuma kah atau Uncu PI kah atau gitu. Biar nanti saya tidak terima kritik lagi inbox saya, mereka rame-rame inbox saya, kenapa kamu menghadapi orang Islam yang awam? Setiap datang ke sini saya tidak tahu gimana. Allah memang bukan karangan Muhammad Bang. Kalau Kita- bukan kita- karangannya, coba di kitab-kitab terdahulu, coba di mana ada Allah yang diceritakan oleh Muhammad itu. Yang menyuruh orang ke Arab, di sana cium-cium batu, lempar-lempar batu di mana? Gimana cara Jawabnya menceritakan Bang? berat. Berat, Tapi- saudara-saudara. Bang, kalau ada suatu kaum misalnya, kaum ini dia berputar-putar mengelilingi pohon beringin. Oke? Ya. Lalu mereka cium-ciumi pohon beringin ini, putar-putar begitu, lalu beri begini, wahai pohon beringin, kami datang memenuhi panggilanmu. Saya tanya dulu, apakah itu mereka sedang melakukan ritual penyembahan pohon beringin? Iya, benar. Nah, sekarang gimana kalau pohon beringinnya saya ganti dengan batu berwarna hitam? Tadi kan kalau gitu, kalau berbuat seperti itu kepada pohon beringin namanya nyembah pohon beringin kan? Nah, sekarang pohon beringinnya saya cabut nih. Saya cabut pohon beringinnya, kemudian saya ganti batu berwarna hitam. Apakah itu juga penyembahan batu berwarna hitam? Iya, benar. Wah, oke, coba. Nih, coba nih. Ketika kalian pergi ke Arab, nih. Saya kasih contohnya ya, nih. Misalnya ketika kalian pergi ke Arab, coba lihat gambarnya, Bang. Nah, kalian kan berputar-putar nih, mengelilingi batu ini, ya kan? Terus tangan kalian begini kepada pohon itu dan berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Artinya tahu nggak, Pak? Nggak tahu juga. Tolong artikan. Artinya kami memenuhi panggilanmu ya Allah, itu artinya. Sudah. Sudah. Sekarang saya tanya, apakah batu ini beranak? Enggak. Apakah batu ini diperanakkan? Enggak. Siapa yang tidak beranak dan tidak diperanakkan? Tuhan. Apa bedanya Tuhan. dengan batu ini? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayo kamu siapa? Nanti merujuk kepada siapa itu ujung-ujungnya, saudara?
Gini bang, Gini lagi gimana ini? kita ngomong dulu. Silakan. Ngomong dulu. Silakan. Ya, kita ke situ cuman untuk menyelesaikan rukun Islam. Bang, tadi katanya Ini kalau loh. orang putar-putar Ini, Bang. pohon Bentar, aku ngomong beringin. dulu. Bang, tadi kan kalau Kalau orang kita putar-putar melihat- pohon beringin, lalu bilang, wahai pohon beringin, kami datang memenuhi panggilanmu. Namanya nyembah pohon beringin. Sekarang pohon beringinnya diganti sama batu. Kira-kira apakah hukumnya masih sama? Itu namanya penyembahan terhadap batu. Gini bang, itu cuman kalau kata orang Jawa itu napak tilas, bukan menyembah. Napak tilas kata orang Jawa. Napak Bukan tilasnya kita gimana? menyembah. Napak tilas itu seperti melakukan perbuatan orang tua kita yang dahulu. Oh, napak tilasnya Ibrahim. Ya, benar. Di benar. Quran mana Ibrahim pernah ke Mekah? Kita pakai Quran Kodim masalahnya bang. Quran dari Kodim. Berbahaya. Ini apa hubungannya dengan Kodim? Kok lari ke Kodim? Kodim Jaya. Aduh gimana lari hubungannya sama Kodim kemana sih? Gini loh, Al-Quran yang tidak tertulis kan ada yang tersirat itu. Waduh, sudah ada lagi versi baru. Di dalam surat Al-Tambahan, ayat yang ketiga pasti. Di dalam Islam ada surat. Di dalam Islam ada Quran yang tersurat dan tersirat, bang. Di ayat berapa itu? Surat berapa? Quran yang tersurat dan tersirat tuh di ayat berapa? Nggak tahu, aku nggak tahu. Ya, berarti kamu tuh cuma ngomong berdasarkan hawa nafsumu. Berat ini. Di dalam Al-Quran dikatakan, makana Muhammadun aba ahad. Oh, bukan itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surat An-Naml, atau An-Nahl dikatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan yang diwahyukan kepadanya, betul? Betul. Nah, kenapa kamu menjadi seperti Muhammad? Mengatakan sesuatu tapi berdasarkan hawa nafsunya. Berarti Bapak ini lagi wahyunya nih, ngeluarin wahyunya dong. Tadi kamu mengatakan ada Quran yang tidak tertulis dan tertulis di ayat berapa? Kamu bilang tidak ada. Berarti kamu mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, betul? Ada bang di Quran yang tersurat dan tersurat Iya, itu. surat berapa? Penjelasan kayak gitu ada. Surat berapa? Saya nggak tahu, Pak, belum Iya, paham. namanya Cari surat sendiri. Al-Tambahan berarti. Cari sendiri bang, ada. Masalahnya sudah saya baca Al-Quran itu sudah saya baca sampai tuntas, nggak ada yang kayak begitu. Kalau ada surat yang Quran tidak tertulis, Quran tertulis, saya terjun dari Monas. Yang ada itu zalikal kitabu, inilah kitab, la roiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kok kamu bilang kitab yang nggak kelihatan? Emang ada nggak kelihatan? Loh, kok nggak kelihatan? Yang ada di dunia ini kan Al-Quran bang. Makin capek kita kalau ngobrol sama orang ini. Udah lah, kita turunkan dulu. Berat saudara-saudara ini. Aduh. Ya, gimana Agatha? Kirain di sini banyak ustadz gitu, orang-orang intelek. Soalnya kemarin di roomku ada anak hukum, anak ustadz, anak santri, anak komplek. Banyak. Di sini kayaknya nggak ada ya. Berat. Kadang-kadang satu sesekali muncul, tapi kebanyakan ya ini orang-orang awam semua. Makanya harus ya siap-siap paramek dan bodrek lah. Untuk mengobati sakit kepala kalau ngomong sama mereka. Di sini nggak ada anak filsafat. Sebenarnya saya mengundang mereka-mereka itu untuk datang, tapi nggak tahu pada kemana ini, nggak tahu. Listiani,
Mudah-mudahan ini anak Ustadz ya. Ya, mudah-mudahan lah ya. Coba ya, kita kasih naik ada Rianto. Rianto, Listiani, dua-duanya muter-muter ini. Rianto masuk. Halo ini. Bang. Ya, selamat pagi Rianto. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Bang Rianto, nyalakan kamera, silakan. Rianto, sudah saya kirimkan undangan, mari diskusi dengan baik, silakan. Ya. Silakan. Kok nggak kelihatan? Saya tidak diskusi Bang, tanya-tanya Apa? saja. Iya, kok kelihatannya kok ini, kok malah lain. Mau tidak? Tap kelihatannya mau kenalan sama Abang saja. Gimana? Mau kenalan sama Abang saja. Abang Muslim. Boleh kan? Salam Ya, Abang dari Muslim. Malaysia Timur. Oh, Malaysia Timur. Saya Abang Kristen. Oh, orang Kristen. Saya orang Pikir Kristen, Muslim, Bang. Abang orang mana nih? Orang Indonesia, Bang. Oh, Indonesia ya. Selalu saya ikut Abang punya live tuh. Bukan di Indonesia, orang tapi Indonesia. orang Indonesia. Oh iya. Saya orang Malaysia. Oke, salam kenal ya, Bang ya. Oke, Iya. Bang, kita berikan kesempatan kepada muslim-muslim dulu ya, Bang ya. Oke. Makasih. Oke. Sama-sama, Bang, sama-sama. Tuhan berkati Bang. Amin. Oke, kita kasih naik Agis Rock. Tapi nanti kalau dibilang 1 lawan 2 begini, dibilang kita naikkan 2 langsung ya, 2 muslim ya. Ya, Agis Rock, Anda muslim? Iya, saya Muslim, Bang. Oke. Gaza, Anda muslim? Iya, saya Muslim. Iya, silakan nyalakan kamera, Bro. Silakan nyalakan kameramu. Ayo diskusi dengan baik, yuk. Silakan. Untuk apa kamu tulis kayak gitu? Apa? Tanda tambah itu kita nggak sembah. Nggak dengar, saya nggak dengar. Coba keras dikit. Kameramu kemana ini? Kameramu. Untuk apa Anda tulis macam itu? Tanda tambah itu kita nggak sembah. Tanda tambah. Maksudnya? Iyalah. Iya, coba Tanda tambah kau itu nyalakan dulu kalau kameramu. cium-cium. Kameramu mana? Jangan cium-cium tanda tambah. Kameramu goblok mana? kau. Kameramu. Oke, baiklah. Kalau kamu tidak menyalakan kamera, Goblok, saya kasih kau turun. Saya kasih turun dulu kamu ya. Saya kasih turun. Ya, silakan. Agis, apa mau kamu sampaikan, Agis? Silakan. Jadi gini Bang, apa namanya, yang dimaksud bapak-bapak tadi itu yang nggak kelihatan itu maksudnya Al-Quran itu dibagi 2 ya Bang. Ada Al-Quran yang tersurat dan ada Al-Quran yang tersirat Bang. Tapi ngomong-ngomong, wajah abang ini nampaknya sudah malu menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Abang menjadi pangeran kening doang nanti. Soalnya ini nggak pakai baju Bang. Tabe-tabe Bang. maaf. Iya, saya sudah tahu kok. Kalau kalian ngomongin Tuhan, kalian suka nggak pakai baju, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu diterima sudah. Sudah diterima. Bentar aku pakai baju dulu lah. Bentar aku pakai baju dulu Bang. Iya, soalnya bukan 1-2 gitu loh. Kalau mau ngomongin Allah dan Muhammad, sukanya nggak pakai baju, tambah ngerokok. Saya bilang tambahin aja bir sekalian gitu. Coba Agis Rock, ya coba. Ya, gimana bro? Jadi mau ini tadi Ih, masih lurus saja dari kamu masih bapak-bapak pendekar tadi. kening. Kenapa? Nah, gitu loh. Kelihatan ya, silakan. Yuk. Jadi Kedengaran Al-Quran kok itu, Bang, suaranya dengan begitu saja kedengaran, nggak usah dekat-dekat ya. Oke. Al-Quran itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat, Bang. Jadi nggak semuanya apa namanya yang 30 juz itu terangkul semuanya di situ, Bang. Berarti Yang kamu nggak dimaksud percaya itu Quran bukan kitab yang Al-Quran lengkap? gaib, gitu. Aku percaya, Bang. Cuman yang dimaksud Al-Quran itu kan ada Al-Quran sejati gitu. Ya Al-Quran makin sejati dekat. itu Bang, kenapa sih Bang termasuk- mukamu kok setengah terus? Oke, sudah saya tangkap poinnya. Menurut kamu Al-Quran itu ada yang tidak tertulis, betul? betul. Di mana itu Al-Quran yang tidak tertulis itu, Bang? Aduh, makin Maksudnya makin Al-Quran kesini. yang- Oke lah, saya turunkan dulu. Udah saya bilang mukanya jangan ini, masih aja diulangin terus. Udah dibilang mukanya jangan ini, malah ke situ terus diulang-ulangin lagi, ulangin lagi. Aduh. Ya, silakan. Mungkin Agatha mau menyampaikan sesuatu biar nggak saya terus bicara. Silakan Agatha.
apa ya? Lucu-lucu sih. Lagi nunggu diskusi yang enak, yang panjang, yang nyambung gitu. Ternyata di sini gitu semua ya bang ya. Iya kayak begitu. Makanya sebenarnya coba yang muslim-muslim ya, yang di bawah-bawah, coba diatur waktunya. Biar nggak muslim-muslim yang awam. Coba si Juma kah atau si Uncup kah, ajak diskusi yang teratur, coba tuh hadapi tuh gitu. Jangan si Juma suruh ngendok terus di channelnya. Gitu. Jadi kayak kesannya tuh mereka dijolimi gitu. Padahal kan yang datang emang yang seperti itu gitu loh. Tapi nanti coba sekali-sekali masuk ke roomku Bang Edis. Soalnya di roomku tuh banyak orang-orang intelek sih. Boleh lah kapan-kapan. Masalahnya saya kan mengatur jadwal siaran jam segini. Setelah itu langsung ada kegiatan yang lain. Makanya saya jarang sekali masuk-masuk. Karena nanti sekali masuk nyantol di situ bisa berjam-jam, kerjaan yang lain berepotan semua. Benar-benar. Ini kayak candu gitu ya. Iya, kadang-kadang kalau udah masuk udah lupa yang lain, kerjaan yang lain jadi berantakan. Iya. Padahal kita kan perlu ya beres-beres, bersih-bersih, nyuci-nyuci segala macam kan kerjaan yang lain. Betul. Begitu. Ini untuk yang di bawah ya, teman-teman jangan lupa follow akun saya ya. Nah, untuk yang di bawah ini yang suka ngata-ngatain gitu ya atau apa gitu. Kalau kalian ngerasa lebih baik dari teman kalian yang naik tadi, ya kalian naik aja gitu. Apalagi yang udah berkapasitas di dalam iman Islam, bolehlah diskusi baik-baik aja kita mah. Tuh. Ya, kapan mau live rencananya? Habis dari sini juga live ini karena nggak ada yang seru. Ya. Aman, saya mah biasanya 2 kali sehari sih live gitu. Biasa pagi dan ini follow aja Bang Edis. Minta tolong follow, saya juga udah follow nih. Coba saya follow balik dulu ya. Bentar. Berarti akun yang dulu itu sudah meninggal dunia ya? Ya, doakan ya. Husnul khotimah. Berarti kalau sudah ada tulisan account warning begitu? Ada, sering. Peringatan yang warna merah. Itu kalau udah seperti itu jangan pelanggaran lagi. Kadang nggak pelanggaran. Kemarin tuh cuman mangap gini aja ya. Ke band. Terus lagi sapa-sapa ya, halo Manado, ke band. Tiba-tiba diblokir gitu. Sebenarnya nggak ada pelanggaran. Jadi report itu terlalu banyak. Reportnya terlalu banyak. Oke. Jadi kebetulan ini akun ini itu saya buat ini bukan di Indonesia. Kalau nggak salah setahun yang lalu kan kita pernah ngobrol kan. Waktu kita dulu pernah ngobrol di rame-rame itu kan. Nah ini saya bikin akun ini. Ini saya bikin di Amerika setahun yang silam. Jadi memang ngikutin peraturan sini. Gitu loh. Jadi mereka mau lapor-lapor pun biasanya ngelapornya ke admin-admin sini kan. Jadi admin sini nggak tahu kita ngomong apa. Gitu. Jadi ya bukannya menyombongkan diri lah. Mungkin bisa juga kena ban. Tapi selama ini mereka lapor-lapor nggak mempan. Kalau akun Indonesia bikin di Indo, daftar di Indo ya gampang banget kena ini gitu. Kemarin udah ada sih dari Bang Edis. Udah. Coba dibikin aja akun-akun yang dibikin di luar begitu, didaftarinnya di luar. Email, nomornya sama ini. Jadi ngikutin peraturan luar nanti dia. Cuman TikTok di sini ini masih masuk tahap regulasi baru. Kemarin kan sudah sempat di ban. Jadi kami sekitar 2 harian kami nggak bisa buka TikTok di sini. Siap. Seperti itu. Ada sih akun luar udah saya udah. Oh ya, dipakai itu aja biar aman, biar ini diperbesar. Kalau masih akun-akun Indo ya nanti besar ya almarhum lagi gitu-gitu terus nanti. Itu akun lama memang, akun lama yang waktu masih saya di Indo kemarin itu iya, itu memang yang itu saya pakai. Gitu sih. Ini silakan lanjut lagi aja Bang Edis, ada mungkin yang mau diskusi gitu. Oke, boleh ya. Kita kasih naik ada. Coba kita naik Semi. Ya, Semi. Shalom. Oh, Kristen. Ya, Enggak mau. kita sebenarnya lagi ngundang-undang yang muslim nih, Bang. Bang, boleh bertanya nggak Bang ya? Satu aja. Oke, tapi nyalakan kamera, Bang ya. Silakan nyalakan kamera.
Susah nih bang kalau Silakan. dinyalakan bang. Nah, kita harus nyalakan kamera, Bang. Seperti itu. Enggak, satu aja bang pertanyaannya. Enggak apa kok, enggak ribet-ribet. Ya, tapi wajib nyalakan kamera, Bang, biar kita lebih afdol begitu. Karena banyak di sini muslim yang datang kemudian dia menyaru begitu, biar kita jelas seperti itu. Oh, Ikut baiklah aturan nanti aja aja, ya bang ya. Ya. Ikut aturan. Makasih ya bang ya. Kak Agatha, Tuhan Yesus memberkati kak. Shalom. Ya. Oke. Maaf ya, Bang ya, karena memang seperti Oke, itu Bang. aturannya, Bang ya. Mohon maaf, Bang Semi, saya turunkan dulu. Oke, kita kasih naik lagi ada Tapi keren ya di sini ya, Bang Edis ya. Selalu open cam dan mereka tuh mau gitu dan penontonnya nggak kagetan ya. ya karakternya beda-beda sih memang. Saya kalau sudah perhatikan kok, kadang beda-beda karakternya. Yang nonton di sini sama yang nonton di sini beda-beda. Mereka biasanya punya kesukaan yang masing-masing seperti itu. Oke, Napi dia. Ini TikTok ini kayaknya lagi ada masalah ini. Jadi mereka setelah mengajukan permintaan naik, lalu mereka terlalu lama, akhirnya mereka kan pergi. Tapi namanya masih di sini, ketinggalan. Jadi ini siapa yang masuk ini? AFF Dublin. Ini siapa yang masuk ini? AFF. Halo? AFF. Halo? Halo, assalamualaikum bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan Bang. Waktu dan tempat dipersilahkan, diberikan panggung dan kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada Abang untuk bicara. Silakan. Ya, bentar bang. Nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Ya, silakan Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Muslim bang. Oke, silakan Bang. Mau ngobrol dengan saya, mau ngomong dengan Agatha atau kepada keduanya atau apa? Silakan. Jadi makasih ya bang. Awalnya saya nikmati sekali diskusi yang abang sampaikan tadi. Cuman belum terlalu nangkap siapa yang abang tanyakan. Dan apa yang mengganjal dalam pikiran abang? Nggak ada yang mengganjal. Saya itu tahu Islam. Ya dari topiknya ya. Saya cuman Dari begini, topiknya saya itu cuman apa? pengen supaya orang Islam itu berhenti mengais-ngais kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Apa sih yang diais-ais gitu? Apa Banyak. yang dingais-ngais gitu? Misalnya diklaim bahwa Tuhannya agama-agama terdahulu itu Allah. Kemudian misalnya lagi Siapa? nabi-nabi terdahulu menubuatkan Muhammad. Siapa sih yang Bahwa mengklaim-klaim- misalnya lagi cium-cium batu ini sudah diajarkan agama-agama terdahulu. Ya kalau agama orang Quraisy, pagan Quraisy benar. Tapi jangan agama-agama seperti Kristen, jangan. Karena nggak nyambung gitu loh Bang. Ya. Yang menjadi masalah dalam diskusi ini sebenarnya apa gitu bang? Yaitu tadi, bisakah orang Islam jangan mengais-ngais kebenaran agamanya, kebenaran dalam tanda kutip ya, kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu siapa yang mengais-ngais ini. Orang Karena Islam. ketika kita orang Islam yang mana gitu. Contoh, di dalam kitab Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, kementerian yang dibawahi oleh pemerintah Republik Indonesia, mereka di situ mengambil ayat dari dalam Bible kami. Yang mana itu? Contoh misalnya di dalam kitab-kitab tafsir dari yang dikeluarkan Kemenak, masalah surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan karena ucapan mereka
Inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Itu kan dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul? Ya. Nah, lalu di dalam kitab-kitab tafsir itu mereka menuliskan di situ di dalam Injil begini bahwa Injil sudah dirubah-rubah. Bentar ya. Saya ingin abang ulangi dulu artinya tadi, seperti apa artinya? Artinya apa? Wa ma sabaluhu Wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Walakin, melainkan, akan tetapi syubbiha lahum, yang diserupakan bagi dia, bagi mereka. Jadi abang sebenarnya keliru dengan apa yang ada dalam pemikiran abang. Saya mencoba untuk masuk ke dalam ruang kosong yang ada dalam pikiran abang ya, tentang pemahaman keimanan Islam. Jadi gini bang, setiap orang yang beragama punya keyakinan dan punya dari keyakinan itu mereka belajar dari sejarah-sejarah terdahulu. Cuman abangnya saja yang nggak masuk di dalam, abangnya saja yang nggak pelajari di dalam. Makanya ada kekosongan ruang berpikir tentang Islam yang ada di dalam pikiran abang gitu. Coba kalau abang masuk, pasti abang bisa pahami. Gitu. Beda sama halnya saya juga begitu. Kalau saya tidak pelajari Kristen, maka saya tidak pahami. Gitu. Oke, Abang mungkin bisa Agatha mau mendengar? menanggapi? Apa mungkin sudah terisi pikirannya yang kosong tadi? Sudah terisi. Ya, mungkin Agatha mau menanggapi. Enggak, kita lanjutkan aja. Silakan. Maksud dari Pak AFF ini saya belum nangkep gitu. Maksudnya sesuatu yang Ya, kosong itu kayak gimana? sulit untuk ditangkap karena memang masih kosong di dalamnya. Nggak ada pemikiran tentang pelajaran Islam gitu. Memangnya Kosong pelajaran di dalam. Islam yang sebenarnya itu seperti apa? Yang abang dan mbak jelaskan tadi. Apa tuh? Ya tentang penjelasan-penjelasan abang tadi soal keyakinan-keyakinannya orang Islam gitu. Oke, Oke. sekarang begini bang. Coba isi dulu pikirannya. Kan saya masih lihat banyak kekosongan di sana. Saya masih lihat banyak kekosongan. Ya. Boleh sama Isi saya dulu. Bang. Oke, silakan. Dengan pengetahuan yang lebih detail gitu, lebih detail dari apa yang sebelumnya abang dan mbak jelaskan tadi, gitu ya. Bisa nangkap ya, bisa sudah ada isi Begini. kepalanya sedikit ya, silakan. Ya, anggaplah saya kosong dengan pemahaman yang Bapak katakan tadi. Maksud dari Bang, ini boleh gantian sebentar? Oh iya silakan. Oke. Jadi sebenarnya dari yang dimaksudkan Bang Edis tadi adalah kenapa ada pernyataan bahwa Isa diserupakan? Ada pernyataan di dalam kitab Anda Isa itu tidak disalib gitu ya Bang Edis tadi ya? Ya, karena Isa itu disamakan dengan Yesus seperti itu. Yesus, Kalau Isa nah. itu Isa saja nggak masalah gitu loh. Ini ada soalnya gini ya Bang ya, umat Muslim bernarasi bahwa Isa yang kalian nabikan itu adalah Tuhan kami, yang adalah Tuhan Yesus. Bapak dapat narasi dari mana gitu? Ya, umat Islam itu dapat narasi dari mana bahwa Isa itu adalah Yesus, dan dengan penyataan Isa yang adalah Yesus itu tidak disalib dan diserupakan. Itu dulu. Coba kita bahas yang itu dulu, Bang. Oh maaf, kayaknya pembahasannya kebalik ya. Apa yang Mbak Agatha bahas tadi itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Gini, yang Mbak sampaikan tadi itu dalam pandangan Islam bahwa Yesus itu adalah Isa, tapi yang sebenarnya seperti apa yang Mas tadi sampaikan, Mas siapa ya? Mas Edi sampaikan tadi bahwa dalam Islam, kepercayaan Islam itu Yesus itu Isa itu bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan begitu. Oke, kalau Bisa memang ditangkap, demikian, kalau demikian, Ya. kalau demikian bertahun-tahun ya, di kalender dikatakan memperingati wafat Isa Al-Masih. Gimana? Di dalam kalender di Indonesia sendiri selama berpuluh-puluh tahun dikatakan bahwa
memperingati kematian Isa Al-Masih. Mbak, maaf Mbak, Anda keliru. Ada kalender Islam, ada kalender internasional, ada kalender nasional. Kayaknya Anda keliru. Anda belum banyak membaca ya. Masih banyak yang kosong. Coba banyak pelajari, banyak belajar ya. Banyak belajar. Bukan kalender Islam yang mengatakan hari kelahiran Isa Al-Masih. Tidak. Atau apa tentang Kristen, nggak ada. Kalau dalam kalender Islam, ya. Oh, Banyak yang di belajar, Mbak. Indonesia Banyak yang belajar. berlaku kalender Hijriah atau kalender Masehi? Itu pertanyaan saya. Dua-duanya berlaku. Berlaku di Indonesia kalender Hijriah atau Makasih kalender Bang Jambret. Dua-duanya berlaku. Cuman banyak dipakai umat Islam itu adalah kalender kalender Hijriahnya. Oh ya, kita balik lagi, fokus lagi ke narasi yang sudah dibawa Bang Edis, bahwa Isa tidak disalib, melainkan disuruh. Kita kembali dulu dari apa yang Mbak sampaikan tadi, bahwa orang Islam dalam kalendernya menyatakan selamat hari lahir tentang Isa Al-Masih tadi. Kayaknya Wafat. Mbak perlu Menyatakan koreksi hari itu, lahir. ya. Saya tidak menyatakan hari lahir, Wafat. kematian. Ya, wafatnya Isa Al-Masih. Pokoknya semua hal tentang perayaan hari Kristen itu nggak ada dalam kalender umat Islam. Jadi tolong Mbak dikoreksi ya, dikoreksi. Jadi kekosongan itu sudah saya isi ya, kekosongan pikirannya yang tadi. Oke, Ya, bisa sudah saya tanggapi Bang? Ya, mantap. Oke. Silakan. Berarti Anda mengimani bahwa Isa itu diserupakan. Sesuai dengan apa yang saya pelajari, tetap Diserupakan. saya imani. Ya, sesuai dengan apa yang difirmankan. Oke, berarti orang-orang hendak menyalibkan Isa. Tetapi Allah membuat ada orang lain, lalu wajahnya serupa menjadi Isa, akhirnya dia yang disalibkan. Begitu? Masnya udah mulai pintar. Ya. Oke, artinya mereka salah salib ya, begitu ya? Ya. Oke, salah salib. Berarti mereka-mereka ini tertipu dong. Ya, tertipu. Oke, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Ya, Ya, Siapa penipunya? pengikut. Duh, gimana ini sih? Coba Anda kan ini pikiran Anda yang kosong ini kalau begini caranya, saudara. Masih kosong. Saya ulangin. Orang-orang mencari-cari Isa dan hendak menyalibkannya. Oke? Lalu ada orang lain yang ditumbalkan karena wajahnya dirubah menjadi wajah Isa. Saya nangkap Betul. apa yang Abang tanyakan. Agar supaya saya mengatakan bahwa Allah menipu manusia. Makanya kita Saya pelan-pelan. mengatakan itu. Kita pelan-pelan. Karena mereka hendak menyalibkan Isa, tapi yang disalibkan adalah Isa yang KW, sehingga tertipulah mereka dan Anda sudah mengakui. Nah, kalau ada orang-orang, sekelompok orang yang tertipu, berarti adalah penipunya. Nah, siapalah penipunya, saudara? Baik. Ketika kita langsung menyimpulkan siapa penipunya, artinya kita belum mampu memahami atau menjelaskan arti daripada tipuan ini. Apakah ada tipuan Ya, sebelum yang dijelaskan dulu siapa penipunya. Siapa yang melakukan penipuan itu? Jangan langsung Berat ini menyimpulkan saudara-saudara. Siapa yang melakukan penipuan? Bentar Bang ya. Saya mulai mengisi kekosongan yang ada di pikiran Abang dulu. Buset ini. Ya. Ini kayaknya Illuminati nih orang ini. Coba gila, silakan. Abang kan langsung menyimpulkan. Seseorang mau mendapatkan dua harus cari tahu dulu dua ini dari mana, ya. Gitu Oh, ya. abang ini sedang mengosongkan dirinya. Silakan. Kita bermain logika ya, Bang ya. Ya, boleh. Kan gitu. Abang kan langsung pada intinya. Nah, saya kasih contoh dengan satu pertanyaan, Abang. Gini, misalkan ada begal yang membegal Abang, terus Abang lari. Ketika bertemu seseorang itu menyimpan Abang gitu.
menyimpan abang. Nah, begalnya datang, ditanyalah seseorang itu, Anda melihat seseorang yang kami kejar tadi. Nah, terus dia sembunyikan ini, ya, bang bisa paham, bisa nangkap. Dia Terus? sembunyikan abang. Terus? Nah, takutnya dia jangan sampai begal ini kalau dapat abang digorok lehernya abang, gitu. Terus? Dengan cara menipu gitu ya? Dengan cara memberikan Ya, dengan- informasi palsu, betul? Ya, Oke. logika. Nah, Oke, artinya logika ya. orang yang memberikan informasi palsu disebut pendusta, betul? Ya, kalau secara kalau kita langsung mengambil kesimpulan, maka kita akan mengatakan Ada bahwa orang yang korelasi nggak sih analogi dengan yang mau kita bahas ini? Kayak enggaknya Apa Isa ini mau dibegal? ya ada gini. korelasi. Oke. Intinya begini, intinya Allah ingin menyelamatkan Isa. Sebentar dulu, Bang. Artinya Allah ingin menyelamatkan Isa dengan cara menumbalkan orang lain, betul? Enggak menumbalkan, menipu itu tidak menumbalkan. Berarti orang yang tadinya wajahnya diganti jadi wajahnya Isa itu Ini abang. dia Abang jadi paham? kena salah sasaran kan, jadi korban dia kan, jadi tumbalnya kan? Makanya setiap perkataan kita Bang, harus tahu. makin didalami agama Abang, makin dekat Abang dengan pintu gerbang meninggalkan agama Abang. Gimana ini? Sangat lucu ya. Begini, Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ada orang-orang yang tertipu, betul? Ya, Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? iya. Nah, siapa penipunya coba? Kalau kita langsung menyimpulkan, Lagi kosong. Oke lah Bang, jangan dipaksakan. Saya tahu Anda takut mengatakan sesuatu yang benar, tidak masalah. Mungkin sekarang Anda takut, tapi percayalah suatu saat, entah itu besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin itu akan Tapi membuat... bentar Bang Edis, Silakan. saya mau silakan. ngisi dulu kekosongannya, ya kekosongan Pak AFF. Pak, ada satu hal yang menurut saya ada kosong. Kasus di mana Isa diserupakan, penyebab dari Isa mau disalib ini apa sebenarnya? Ini kan sesuatu yang kosong nih, nggak ada datanya. Ini tanda tanya, tiba-tiba mau diburu gitu, mau dibegal gitu. Apa alasan atau mau diburu ini, Pak? nah, karena orang-orang saat itu menganggapnya Tuhan, yang salah itu menganggapnya Tuhan. Yang mau Makanya- membegalnya ini siapa? Yang mau membegalnya si Isa ini siapa? Yang mau membegal siapa? Loh, kan Isa. dia kan dianggap Tuhan nih. Nah, yang mau menyalibkan dia ini siapa? Tragedi salib ini sebenarnya pelajarannya umat Kristen atau umat Islam? Loh, Isa Yang harus itu kan lebih tahu ini itu. Anda, iman Anda. Kok malah tragedi ke Kristen? Bang, Anda tadi bilang kami tidak mengimani bahwa Isa adalah Yesus. Oke, kita masih tetap di dalam koridor Gini. Islam. Gini loh Bang, Isa itu kan di dalam Al-Quran kan dicari-cari orang dan hendak disalibkan, betul? Masih kosong, Bang. Penyebab dia ingin disalibkan tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara dia nyolong timun? Kan tidak. Nah, gara-gara apa dia hendak disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi. Masih kosong. Nampaknya Anda perlu belajar agama Islam Kosong. dulu dah. Gimana? Ya, diisi Anda dulu ini ya, Pak ya. mengalami kekosongan pikiran. Pikiran Anda kosong. Kosongkan Tatap mata pikiran saya. Anda. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Udah lah Bang, kita kasih dulu kesempatan muslim yang lain ya. Soalnya muslim-muslim pada gregetan loh ya. Sebentar Abang, muslim-muslim udah pada gregetan. Kita anu dulu lah. Aduh berat sekali nih saudara-saudara. Heran saya loh. Aduh. Masih kosong. Oke, Bang Edi saya juga mau izin Oke. turun ya. Izin turun. Thank you semuanya teman-temannya Bang Edi yang di Sama-sama. sini. Sama-sama, Bang Edi Agatha. ya. Tuhan memberkati pelayanannya. Sehat selalu. Shalom. Shalom, shalom, shalom.